Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ba'da maghrib ini insyaallah kita meneruskan kajian kitab Al-Muwatta Imam Malik, kitab hadis atau kitab fiqih. Namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj mazhab imamuna Al-Imam Syafi'i, dan kita menerangkannya dengan muqaranatul madzahib, fikih perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء، آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula berikanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah istiqamah mengikuti perjuangan dan membantu dakwah kami ini. Ya Allah, ya Tuhan, tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Insyaallah kita sudah sampai hadis yang ke-524 ya. Bab al-masyi amam al-janazah. Bab tentang berjalan di depan mayit jenazah ya, artinya mayit yang dipikul, yang lagi digotong. Kita ulang sedikit aja hadis yang ke-523, mungkin kitab yang dipegang oleh jemaah di bawah itu sedikitnya. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab, diceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab an Humaid, bersumber daripada Humaid bin Abdurrahman, Humaid an Abdurrahman bin Auf an Abdullah, bersumber daripada Abdullah bin Amr bin As, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, al-maitu yuqammas, jadi mayit itu, jenazah itu dibalut ya, dikapani, maksudnya dikasih pakaian, wa yu'azzar atau disarungin, wa yulaffu fi thawbil thalis, jadi dia dilipat, dibalut sampai 3 kali lipat. Ini khusus laki-laki.
Kalau perempuan sunnahnya 5 ya. Ini sunnahnya. Fa illam yakun, ternyata nggak ada illa thawbun wahid. Illa thawbun wahidun. Ternyata hanya satu helai aja kita punya kain kafan. Kufina fih, maka kafanilah, kata Rasulullah. Yang satu helai itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita masuk daripada bab al-masyi' amam al-janazah. Bab berbicara tentang bagaimana kita berjalan di depan mayit yang digotong. Hadatsani Yahya an Malik, diceritakan kepada aku bersumber daripada Yahya, bersumber dari Malik an Ibnu Syihab, dari anak Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar, Umar, kanu, mereka semasa hidupnya ya, yamsuna amamal janazah. Jadi ketika orang gotong itu jenazah, mereka berada di depan. Apa maksudnya? Jangan kita bawa jenazah kayak membawa tukang sayur, paham enggak? Tukang sayur kan di depan sayurnya kan, tukang buah. Cuman kita sering ke belakang karena jalan kita mungkin lamban ya, itu nggak apa-apa. Tapi apa maksudnya? Kita di depan itu artinya saling bergantian memikul jenazah ke depan. Jangan masing-masing di belakang. Itu ya. Kalau kita sekarang ini sudah banyak fadilah menggotong mayat berkurang. Kenapa? Udah banyak mobil ambulan. Kadang-kadang hanya 1 kilo saja pakai mobil. Padahal sebenarnya yang paling berkah itu kalau bisa sama-sama kita pikul, kita gotong. Kanu yamsuna amamal janazati. Mereka semua Rasulullah termasuk khulafaur rasyidun, semasa hidupnya ketika mengantar jenazah itu mereka berada di depan jenazah. Wal khulafa'u halum majarran, begitu juga para khulafaur rasyidun yang lain. Sama melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Umar, termasuk Abdullah bin Umar. Itu dia ya. Jadi memang banyak keberkahan kita mengurus mayit ini. Walaupun kalau yang nggak terbiasa ada rasa takutnya. Seperti memandikan mayit itu kan susah. Kalau di Medan disebut Bilal. Kalau di sini apa namanya? Amil. Nah, itu kan susah. Makanya kalau di Medan dulu itu Bilal atau Amil ini mendapat prioritas, digaji, Pak. Walaupun di dalam fikih nanti diterangkan nggak boleh mereka minta upah, tapi kebijakan pemerintah. Bahkan di Sumatera Utara itu sewaktu wali kota Pak Abdullah itu, mereka dinaikkan haji. Ini belum ada BPJS, belum ada KJP, pokoknya belum ada lah bantuan-bantuan pemerintah itu belum ada dulu. Jadi ya diprioritaskan karena memang orang yang bertugas ini susah dan tanggung jawabnya besar. Orang yang memandikan mayat ini nggak boleh mulutnya panjang, paham maksudnya? Menceritakan aib daripada mayat yang dimandikannya nggak boleh. Besar dosanya. Sedangkan kita menceritakan aib orang yang hidup saja besar dosa kita. Apalagi menceritakan aib mayit. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man ghasala maitan wa katama alaih. Barang siapa yang memandikan mayit, dia merahasiakan aib cacat mayit itu, mungkin entah bentuknya bagaimana, baunya dan sebagainya, dia sembunyikan. Apa kata Rasulullah? Ghufirallahu lahu arba'ina marratan. Allah diampunkan Allah dia sampai 40 kali. 40 kali pengampunan. Allah, besar pahalanya.
Nah, itulah pahala orang yang memandikan mayit. Tapi kalau dia buka, aibnya besar dosanya. Ini enggak, di fotonya kan, di share-nya, di komentarinya. Ah, inilah dia ciri-ciri jenazah dilaknat Allah katanya. Ada dulu begitu Pak. Kebetulan amilnya atau bilalnya ini masih muda. Nah itu ya, jadi nggak boleh, jangan sampai ditiru itu di fotonya. Jadi jangan dibiasakan kita kalau memandikan mayat atau setelah dimandikan di foto, jangan kasih. Ini enggak, sekarang ini sementara sudah banyak HP teknologi ini, sudah tidak ada adab, semua dipoto, semua dipoto, termasuk menguburkan mayit, memandikan mayit dipoto, nggak boleh ya, nggak boleh, haram. Itu dia. Makanya yang memandikan mayit itu sebaiknya adalah orang yang amanah. Apa hukumnya memandikan mayit? Yang memandikan itu orang yang tak berakidah, tidak satu agama, apa hukumnya? Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, syarat yang memandikan itu pertama Islam. Islam dulu di agamanya. Yang kedua niat. Yang ketiga al-aql, berakal. Jadi kalau gila atau anak-anak nggak boleh. Karena takut nanti kalau kata Imam Mazhab bin Hanbal, kalau dia tidak berakal tak bisa dia berniat katanya. Atau enggak bersih dan sebagainya. Tapi kalau jumhur ulama enggak. Walam yastaratul jumhur syaratul Islam wan niyah. Jadi kalau menurut jumhur ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak mesti agama Islam dan enggak mesti pakai niat. Jadi kalau umpamanya mayitnya perempuan muslimah, ternyata enggak ada wanita muslimah yang bisa memandikannya, ada orang tak berakidah, beda agama, maka wanita yang beda agama itu memandikannya. Ini menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut Ahmad bin Hanbal tak boleh. Wajib satu akidah. Lantas kalau dibalik gimana? Ada mayit orang nggak berakidah meninggal, boleh nggak kita mandikannya? Hah? Umpamanya lah Donald Trump meninggal di sini, Bapak boleh nggak mandiinnya? Boleh. Hah? Donald Trump umpamanya meninggal di kampung Bapak, sementara yang satu akidah dengan dia nggak ada, boleh nggak Bapak mandikannya? Boleh. Menurut jumhur ulama haram. Tidak boleh memandikan yang berbeda akidah. Jumhur ulama ya, Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hanafi. Jadi kalau kita sebut jumhur itu berarti mayoritas. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita enggak. Wal asah inda Syafi'iyah jaza, boleh dimandikan, tapi tak wajib. Cuma tentang tak wajib, jangan pula dicampak ke laut. Iya, ini sementang dendam dia waktu jadi presiden dulu, dicampak pada jangan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, wujubut takfinul mayit wa dafnuhu, orang yang tidak berakidah wajib dikafani dan dikuburkan. Artinya ditutup mayitnya supaya jangan rusak kemana-mana baunya. Kalau sempat nggak wajib dikuburkan, kita pakai pendapat lainnya, wah kacau ini. Udahlah nggak wajib kita tanam ini, kita biarkan aja. Itu satu kampung nggak bisa tidur malam. Atau dia berpikir ini nggak wajib ini ditanam, kita kasih makan ternak lele aja lah katanya. Jangan.
Ya, nggak boleh. Itu ya. Kita teruskan hadisnya. Jadi boleh ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang tak berakidah boleh memandikan umat Islam. Tapi harus sejenis dia. Dia tuh cari yang amanah dia. Yang amanah. Kecuali menurut jumhur ulama. Jadi, kita teruskan. Wa hadatsani an Malik an Muhammad bin Al-Munkadir. Dijelaskan kepadaku bersumber daripada Malik an Muhammad bin Al-Munkadir an Rabi'ah bin Abdullah bin Al-Hadir. Bersumber daripada Rabi'ah anak Abdullah ibnu Al-Hadir. Annahu akhbarahu annahu ra'a. Beliau mengkhabarkan sesungguhnya dia melihat Umar bin Khattab yaqdumun nasa amamal janazah. Jadi Umar bin Khattab itu dia duluan dari orang-orang, dia ketika orang mengantar jenazah. Fi janazati Zainab binti Jahash. Ketika itu adalah jenazah yang dibawa adalah Zainab binti Jahash. Kita teruskan hadis yang berikutnya. Wa haddatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwah. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik dari Hisham bin Urwah qala, dia berkata, ma ra'aitu abi qat fi janazah illa amamaha. Tak aku lihat, katanya, kata Hisham bin Urwah, aku tidak pernah melihat ayahku, katanya, setiap membawa jenazah melainkan dia itu berada di depan. Jadi memang kita harus di depan supaya kita bisa memikulnya, ataupun enggak tapi sudah di depan. Yang terakhir, wa haddatsani an Malik an Ibnu Syihab annahu qala. Bersumber diceritakan kepadaku bersumber daripada Malik dari Ibnu Syihab annahu qala, sesungguhnya dia berkata, al-masyu khalfal janazah min khata'is sunnah. Orang yang berjalan di belakang jenazah, artinya jenazah digotong ya, karena jenazah itu adalah merupakan kesalahan daripada sunnah. Kesalahan sunnah. Jadi salah menurut sunnah ya. Ini adab ya, adab saja. Babu an-nahyu an tattabi al-janazah binarin. Bab larangan menyertai jenazah itu api, membawa api. Jangan pula ketika mau menguburkan mayit membakar mercon, ya kan? Atau membawa lilin umpamanya. Lantas bagaimana kalau malam? Nah, kalau malam ya nggak apa-apa, tapi jangan di depan, di belakang. Apinya jangan di depan, di belakang. Karena kalau nggak pakai lampu, takut kesandung batu dan sebagainya. Hadis yang ke-528, haddatsani Yahya an Malik, dijelaskan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Hisham bin Urwah, bersumber daripada Hisham anak Urwah an Asma, bersumber daripada Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar, annaha qalat ya ahliha, dia berkata kepada keluarganya, ajmiru thiyabi idza mittu, nanti lumurilah pakaian aku ya, wangi-wangian kalau aku meninggal nanti. Tsumma annatuni, kemudian kasih aku hanud. Apa hanud? Ya sama, wangi-wangiannya. Wala tadurru ala kafanihi naqon. Jadi jangan sampai kalian sama sekali tidak menggunakan wangi-wangian. Ya, kafanku itu jangan sampai tidak kalian berikan wangi-wangian. Wala tatsba'uni binarin. Dan jangan sampai ketika kalian mengiringi jenazah saya membawa api. Nah, jadi memang dalam Islam budaya api itu sangat dilarang. Walaupun nanti tingkatannya ada sampai makruh, bahkan bisa haram. Kenapa? Karena api ini memang dari dulu adalah tempat sesembahan orang-orang Majusi. Makanya ulang tahun kita ulang lagi. Kenapa ulang tahun itu nggak boleh pakai lilin? Nah itu ya. Happy birthday to you. Tak boleh pakai lilin. Ya. Itu dia ya. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik. Diceritakan kepada aku bersumber dari Malik an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Bersumber daripada Sa'id anak Abi Sa'id Al-Maqburi. An
Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah, annahu naha ayyut ba'da mautih binarin. Sesungguhnya dia melarang, nanti kalau setelah meninggal aku nanti katanya jangan mengantar aku dengan membawa api, karena memang dulu kan nggak ada listrik ya, dan memang sahabat Rasulullah banyak yang dikuburkan pada malam hari. Tapi karena di padang pasir mungkin nggak bawa lilin nggak apa-apa, karena nampak jalan itu. Tapi kalau kita kan repot, hutan nih, kalau di hutan nggak ada lilin, wah, bukan mayat yang terkubur, kita terkubur di lubang itu. Di luarnya kan. Qala Yahya, berkata Yahya, sami'tu Malikan yakrahu dzalik. Aku mendengar katanya kalau dari Imam Malik apa hukumnya? Makruh, dibenci. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita bertaklid kepada ustadz atau ulama yang tidak memakai mustahid? Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon ini dijelaskan lagi mengenai alul bait yang dimaksud dalam Nabi, karena ada beberapa orang yang pernah lah bicara sama saya, kalau nggak Habib dia nggak mengaji gitu. Itu aja. Terima kasih. Ada yang lain? Fadhal. Tadi Ustaz, kalau orang muslim melakukan orang tidak, berarti menurut Imam Syafi'i tidak dosa Ustaz. Kalau orang muslim melakukan mayat yang non akidah. iya. Terus ini gimana Ustaz? Tidak ada banyak kan rumah sakit yang muslim Ustaz, yang benar orang muslim Ustaz yang mengajukan mayat apa mayat orang tadi Ustaz. Itu aja ya. Ya, tata caranya kan ini ada Iya. itu gimana Ustaz? Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya kita mengikuti ulama yang dia anti mazhab? Ini bukan ulama, ini juhala ini. Ini orang bodoh ini, meskipun dia hebat bahasa Arabnya, doktor dia. Dari mana? Dari Madinah katanya. Kalau dia anti mazhab, gila ini. Saya kira ini selalu kita jelaskan ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Karena istimdadul ahkam, sumber-sumber hukum Islam itu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tidak ada orang yang mampu. Dia itu tidak taklid. Yang haram taklid itu hanya mustahid. Bahkan mustahid sama mustahid sendiri pun dia tidak boleh bertaklid. Tidak boleh membatalkan ijtihad orang. Al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Ijtihadnya Imam Malik tidak boleh dihapus oleh ijtihadnya Imam Syafi'i. Begitu juga mustahid yang lainnya. Udah. Nggak usahkan orang yang anti mazhab, orang yang hanya satu mazhab saja. Karena ada orang dia hanya pakai mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia ahli fikih mazhab Ahmad bin Hanbal. Maka mazhab Imam Syafi'i tidak boleh mengikut dia. Atau ada orang yang dia hanya bermazhab Imam Syafi'i. Fatwa ulama mazhab Syafi'i hanya untuk yang bermazhab Syafi'i. Kita katakanlah Muhammadiyah.
Muhammadiyah dia punya majelis tarjih, itu hanya berlaku untuk umatnya. Tidak boleh umat selain daripada Muhammadiyah ngikutinya, haram. Nggak boleh. Bagaimana kalau NU? Kalau NU tidak satu mazhab, 4. Maka boleh diikutin semua umat, apapun dia ormasnya. Jadi kalau ada orang yang dia macam tadi saklek seperti itu, kita katakanlah dia satu mazhab, dia nggak ngingkari itu sebenarnya. Contoh, kita katakanlah teman-teman kita Salafi, mereka mengatakan anti mazhab, tapi mereka mazhab Ahmad bin Hanbal. Kiblat mereka Ibnu Taimiyah sendiri bermazhab Ahmad bin Hanbal. Mereka mengkaji kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Mereka berkiblat kepada Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi yang lalu almarhum. Beliau berkiblat kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Udah. Maka kita yang bukan mazhab Ahmad bin Hanbal tidak boleh mengikuti mereka. Yang jelas-jelas mereka punya mazhab saja tidak boleh kita ikuti kalau berbeda. Fatwanya nggak berlaku. Cuman untuk kemaslahatan kita mengikuti perkara-perkara yang untuk sifatnya kemaslahatan boleh. Contoh, sholat Jumat. Kita sholat Jumat di masjidnya boleh, sah. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang lain yang sangat asasi, tata cara sholat, bagaimana berwudu, bagaimana niat, nggak boleh. Makanya martabat mufti atau lembaga fatwa itu yang dia bisa diterima oleh semua aliran mazhab, mereka itu harus muqarranatul mazhab, seperti yang kita ajarkan di majelis ilmu kita. Majelis ilmu kita ini 4 mazhab, Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan lebih. Tapi tetap kita mengutamakan mazhab Imam Syafi'i, karena memang kita adalah di Indonesia maroji'nya mayoritas daripada mazhab Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian masalah Habib. Saya kalau nggak Habib nggak mau belajar, karena Habib katanya keturunan Rasul. Ini sudah banyak videonya ya. Menurut jumhur ulama yang dikatakan Ahlul Bait itu hanya Imam Ali, Fatimah, Sayyidatu Fatimah, Hasan dan Husain dan istrinya. Kalau menurut jumhur ulama malah istrinya tidak termasuk. Jumhur baru diklasifikasikan oleh ulama yang lain istrinya termasuk. Tapi selain daripada itu tidak. Itu bukan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait Rasul hanya juga disyaratnya dia hanya dari Banu Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Bukhari, beliau terlahir daripada nasab Ismail. Nasab Nabi Allah Ismail daripada Puak Kinanah. Dari Puak Kinanah ada namanya kabilah Abu Talib, Bani Talib dan Bani Hashim. Aku dilahirkan kata Rasulullah dari Bani Hashim. Orang-orang yang mengaku Habib di Indonesia itu dari Bani Talib, bukan Ahlul Bait. Udah. Orang yang dia tidak mau ikut taklim selain daripada Habib, ini orang juhala, fanatism. Orang yang fanatik, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man asabi. Barang siapa yang dia asabiyah, laisa minna, bukan umatku kata Rasulullah. Wa man qatala 'ala al-asabiyah laisa minna, falaysa minna. Barang siapa yang berani membunuh karena kepanatikan, bukan umatku. Wa man mata 'ala al-asabiyah falaysa minna. Kalau dia mati masih ada di hatinya karena fanatisme, bukan umatku kata Rasulullah. Udah, ini catatan tulisan ini sudah lama saya tulis. Mungkin ada 4 tahun tentang hadis ini.
Orang yang asobiyah kalau dia berani melakukan pidana, hukumnya sama kayak teroris, sama kayak bugot. Tahu bugot? Pembangkang, anti pemerintahan yang sah. Kemudian apa? Sama kayak qata'at thariq, begal, orang yang merampok di tengah jalan, merampas harta orang dengan cara paksa dan membunuh. Tahu apa hukumnya, Pak? Mereka yang seperti ini boleh diperangi sampai mati. Dan kalau dia menjalankan, kalau dia mesti meyakini fanatiknya sampai dia berani berbuat pidana dan dia mati ketika dia diperangi, mayatnya tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Jadi hati-hati fanatik ya. Kalau fanatik kepada agama nggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang menggelar keturunan Rasul atau keturunan siapa saja, Allah haramkan dia surga untuknya. Kalau dia menggelar yang bukan sebenarnya, kita menyebut orang itu keturunan Rasul atau keturunan si fulan, kita membilang dia keturunan si fulan, atau orang itu mengaku dirinya keturunan si fulan, Allah haramkan dia surga. Di dalam hadis lain disebutkan la'anahullah, dilaknat Allah, al-mutatabi' fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia sampai akhirat. Tak cukup di dunia, Allah laknat sampai akhirat. Hati-hati itu. Jadi kalau orang merasa keturunan Nabi nggak perlu digembar-gemborkan, itu tanggung jawabnya sama Allah. Nggak usah kita gembor-gemborkan untuk cari kita disucikan orang, nggak boleh. Kita yang menganggap itu keturunan seseorang ternyata salah, Allah laknat dunia akhirat. Begitu juga orang yang menganggap dirinya, saya keturunan si fulan, saya keturunan kiai, saya keturunan Rasul, saya keturunan Paijo, ternyata bukan Paijo bapaknya, Allah laknat dunia sampai akhirat. Ya. Jadi kalau karena fanatik, insya Allah nggak ada ilmunya. Nggak percaya Bapak, kita tes. Cari orang yang fanatik, nggak mau dia belajar sama kiai-kiai selain pada Habib. Saya tes, nggak usah banyak ilmu lah, sholat aja. Insya Allah, saya jamin 99% tata cara sholatnya salah. Yakin saya. Karena selalu kita tes orang-orang yang fanatik itu, Pak, lebih banyak gendangnya belajar daripada dia belajar fikih kitab. Belajar kitab 5 menit, itu pun kitab-kitab hadis, entah apa, bukan kitab fikih. Kalaupun kitab fikih, entah apa-apanya yang dibaca. Nggak percaya? Silakan kita buktikan. Orang-orang yang fanatik sudah 70 tahun, lebih banyak dia selawat dan gendangnya. Boleh nggak selawat? Disunnahkan kita berselawat. Tapi jangan kita terus setiap majelis ilmu selawat saja. Tidak pernah mengkaji fikih, tidak pernah mengkaji kitab-kitab turas. Akhirnya kita jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Bodoh yang bertingkat, sudah bodoh di atas bodoh lagi. Ada gitu. Oh, saya Ustadz enggak ngaji di sini, tapi saya ngaji di sana dengan Habib ini segala macam. Udah. PD-nya luar biasa jadi imam. Dari A sampai Z salah semua dia jadi imam. Belum lagi yang lain itu baru sholat. Belum lagi kalau dites hukum-hukum yang lain. Nah, itu ya. Jadi jangan congkak, jangan sombong. Al ulama warasatul anbiya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan dzurriyyati warasatul anbiya, keturunanku pewaris Nabi. Enggak. Jadi Allah muliakan manusia itu, wa karramallahu bani Adam. Allah muliakan seluruh umat manusia. Kita pun keturunan Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Tanpa Nabi Adam bisa kita lahir. Hati-hati itu. Makanya apa hikmahnya Allah wafatkan anak Rasulullah?
Yang laki-laki semuanya. Ketika masih kecil, belum sempat mereka dewasa dan punya keturunan. Seandainya anak Rasulullah yang laki-laki Allah hidupkan sampai mereka dewasa dan punya keturunan, hancur umat ini. Pasti orang akan mengkultuskannya, akan mendewakannya. Itu hikmahnya. Sedangkan keturunan dari perempuan saja banyak orang yang ngaku mengatakan keturunan Rasul. Sayyidatul Fatimah wanita, Imam Ali laki-laki, keturunannya itu nasab itu dari laki-laki perempuan, dari laki-laki. Wali Mujbir, kakek dan ayah yang berhak menikahkan anak wanitanya dari pihak laki-laki atau perempuan? Dari pihak laki-laki. Boleh kita menisbahkan diri kita dari pihak perempuan? Boleh nggak? Boleh. Anak zina, anak zina itu binnya kepada ibunya, tapi ibunya nggak bisa menikahkan anaknya perempuan. Atau Nabi Isa nggak ada ayahnya, Al-Isa benu Maryam. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita gara-gara fanatisme sampai kita tidak menghormati guru kita yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan iqra, yang mengajarkan kita salat, yang mengajarkan kita mengerti agama. Jangan sampai kita salah menjalani agama ini gara-gara fanatisme lah. Seandainya diperbolehkan fanatik dalam agama Allah ini, mungkin Islam ini sudah lama hancur, Pak. Sudah lama hancur. Terjadinya peperangan saudara di pada masa khalifah dulu, dari zaman Umayyah, dari zaman Khulafaur Rasyidin, itu gara-gara fanatisme. Jadi jangan sampai kita pelihara fanatis itu. Kita akan hancur. Sampai kiamat kita akan hancur gara-gara fanatisme. Makanya fanatis itu, orang yang fanatis itu digolongkan sama kayak teroris hukumnya, sama kayak bughat, makar, dan sama kayak orang perampok. Itu dia ya. Hati-hati, dan itu dosa besar. Kemudian tadi pertanyaannya menguatkan saja ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang Islam boleh memandikan orang yang tak berakidah. Orang yang tak berakidah boleh memandikan orang muslim. Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Tapi yang kira-kira kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang satu agama, bagaimana kalau di rumah sakit? Bisa nggak dia memandikannya dengan bersih? Kalau dia nggak bisa memandikannya sesuai dengan aturan yang berlaku ditetapkan, jangan. Maka rata-rata setiap rumah sakit pasti dia menyediakan satu agama. Ini hukum asal. Hukum asal. Contoh, di kampung ini meninggal perempuan, ternyata nggak ada muslimah. Pulang kampung semua mudik lebaran ya kan. Yang ada laki-laki semua di kampung ini. Satu orang meninggal perempuan, ternyata ada orang tak berakidah, wanita. Dia nggak ngerti mandikannya. Tetap kita suruh dia, kita ajarin. Yang ngajarinya siapa? Laki-laki muslim. Bu, nanti gini ya, basuh begini-begini. Kami laki-laki, kami nggak boleh menyentuhnya. Tolong ibu bersihkan ininya semua ya. Kita yang ngajarinya. Boleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana kalau kita memandikan orang tak berakidah? Jumhur ulama haram. Menurut Imam Syafi'i boleh. Mengkafaninya dan menguburkannya wajib hukumnya meskipun berbeda akidah. Apa? Orang muslim itu memandikan non-akidah. Nanti dia mau apa pakaiannya apa gitu kan? Dia pakai itu gimana Ustaz? Ya itu tadi yang saya katakan. Kita ajarin ya. Semuanya kita yang mengajarinya. Udah, saya kira nanti diulang videonya ini, pahamlah itu. Insya Allah pahamlah itu ya. Ini kan masyarakat non-muslim Ustaz. Mandi ini kan pegawainya orang muslim. Nanti mandi itu kan caranya kan tata ya kalau tadi sebagaimana yang berbeda yang saya jabarkan, kalau memang tidak ada yang ahli memandikannya dengan baik, nggak bersih, ya nggak bisa dipercaya. Nggak usahkan yang berbeda agama. Satu agama pun kalau nggak bisa dia mandikannya tak boleh.
Tadi seperti apa? Orang tak berakal, gila. Ada orang gila, udah dimandikan, kata siapa mandikan? Itu si Otong katanya. Mana dia? Oh, orang gila ini katanya. Nggak boleh. Iya, nah, itu dia. Yang penting udah sesuai dengan syarat. Silakan, ada yang lain? Fadal. Silakan. Saya lihat di kalangan masyarakat ini kadang-kadang habis takziah gitu ya, melihat si jenazah, berangkatnya atau melihatnya tidak wudu, setelah selesai wudu, apakah ada sunnahnya itu? Itu aja. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man ghasala maitan falyaktasil. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban wal Baihaqi. Menurut Imam Baihaqi ini hadis sahih. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Itu sunnah. Jadi kalau tadi pertanyaannya berwudu, ya sunnah kita berwudu. Tujuannya juga apa namanya? Banyak menolak hal-hal yang buruk. Kita berwudu itu, tapi ini bagus mandi setelah kita melihat jenazah. Sunnahnya kata Rasul man. Tapi kalau yang memandikan, tapi kalaupun enggak, umpamanya kita megang, membantu segala macam, mandi sebaiknya. Kadang-kadang kan ada orang yang lemah mentalnya. Kalau kata orang Melayu ada namanya badi mayit. Tahu badi mayit, Pak? Semangatnya itu. Kadang-kadang kan ada makhluk itu yang suka ganggu. Demam dia, Pak. Dia kalau baru membantu, nah itu biasanya kalau orang yang lemah itu, yang lemah ya. Tapi kalau orang yang biasa nggak masalah, tidur pun di kuburan nggak apa-apa dia kan, nggak jadi masalah dia. Nah itu dia. Jadi ada orang yang lemah gitu, maka dia mandi supaya apa namanya hal-hal yang negatif, kadang-kadang ada gangguan-gangguan dari makhluk tertentu membuat seseorang itu trauma sehingga dia terbayang tidur, ngikut dia menempel. Makanya makhluk-makhluk gaib itu suka menempel di baju kita kalau kita dari hutan, dari mana gitu. Makanya baju kita itu kalau kita sudah pulang dari jauh itu nggak usah kan kita baru mandikan mayit, membawa mayit, kita keluar saja supaya badan kita ini lega, Pak. Pakaian kita segera kita buka, kita gantung, kita bikin pakaian yang baru. Coba rasakan, tenaganya itu beda, semangat kita beda itu. Kita pakai baju satu harian dari luar, sampai di rumah kita nggak ganti pakaian. Dengan kita ganti pakaian itu beda. Apalagi kalau kita sudah bekerja yang entah apa-apa gitu. Nah itu jadi sunnah ya. Boleh. Jadi kalau ngambil wudhu itu memang sunnah. Kapan saja. Oke, silakan, ada yang lain? Silakan. Silakan. Wajibkah kita sebagai umat Islam untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Gimana pendapat Ustaz? Itu aja. Oke, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang orang yang tidak boleh memandikan orang Islam. Bagaimana hukumnya pada saat selesai memandikan, dia kan mengambil apa? Harus diajar, harus diikat wudhu gitu kan? Apa tuh? Jenazah itu kan dia kalau dimandikan itu suka diikat wudhu gitu kan? Saya nggak dengar. Coba kuat. Biasanya kalau jenazah kalau dimandikan itu suka diikat air wudhu. Oh, di wudhu. Iya. Itu bagaimana hukumnya bagi orang yang non-muslim memandikan orang muslim, tapi dia mengajarkan untuk mengambil wudhu pada saat setelah memandikan itu. Itu aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya berselawat? Di dalam salat wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu rukun. Di luar salat sunnah.
Berselawat itu besar manfaatnya. Idza nasita fashalli alayya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau pelupa, baca selawat. Jadi orang yang berselawat hikmahnya besar. Cuma jangan Anda kait-kaitkan seolah-olah kalau sudah selawat itu wajib dalam salat dan sunnah dalam di luar salat, setiap pengajian selawatan terus, tak pernah kaji kitab. Ya, jangan sampai kita jadikan dalil ini untuk pembenaran kita. Akhirnya apa? 70 tahun umurnya, 60 tahun umurnya, 50 tahun umurnya, 40 tahun umurnya. Yang tahunya dia hanya begendang aja. Sholatnya centang perenang, mandi wajibnya nggak benar. Belum lagi hukum-hukum fikih yang lainnya. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah. Harus ada batasnya. Jangan sampai hulu melampaui batas. Sampai kita lupa batas-batasannya. Akhirnya apa? Banyak mengada-ngada. Menimbulkan hal-hal yang khurafat, yang takhayul, yang menyebabkan kita keluar daripada syariat. Jadi cinta kepada Rasulullah itu wajib. Wa man yazurni faqad jafani. Barang siapa yang ketika dia datang ke Mekah tidak mendatangi ziarah ke makam Rasul, berarti dia terlepas dari aku. Jadi wajib kita mendatangi Rasulullah. Jadi berselawat itu hukumnya sunnah dan wajib. Jadi jangan sampai tadi itu ya, ini banyak orang yang menanya seperti ini, sebenarnya dianggapnya saya anti selawat. Iya, ada, bukan di sini, tempat lain. Jadi seolah-olah pikirnya saya anti selawat. Bukan, masa anti? Kalau anti selawat tak mungkin saya mengajarkan kitab. Iya. Tadi kita mukaddimahnya apa yang saya baca? Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ajwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Ya. Itu sudah berpuluh tahun kita bacakan Al-Fatihah untuk Rasulullah. Itu sudah selalu. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian mewudukkannya itu diajarkan. Cara mewudukkannya diajarkan dia. Kalau dia yang sifatnya ada ada orang laki-laki yang dia memandikan perempuan, ternyata tidak ada perempuan. Diajarkan dia cara mengambil wudhunya. Kalau umpamanya tidak bisa juga, itu hanya sunnah. Itu dia ya. Jadi tetap boleh. Udah, apa dasarnya? Nanti bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan. Imam Ali itu pernah disuruh perintah oleh Rasulullah. Faghasala waliduhu wa kaffanahu. Imam Ali itu disuruh pernah memandikan ayahnya. Ayahnya kan bukan agama Islam, dan mengkafaninya. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut jumhur ulama ya, menurut jumhur ulama syarat daripada memandikan mayit tidak mesti Islam dan tidak perlu ada niat mandi, tidak mesti. Ya udah mandikan saja, selagi mandikannya bersih. Lantas bagaimana kalau ada mayit kita jumpa di tengah sungai, dalam sungai atau di laut? Wajib nggak dimandikan? Hah? Kita dapat mayit tengah laut nih, 1 harian, apakah langsung ditanam? Nggak boleh, tetap wajib dimandikan. Sama kita berwudu, kita terjun di tengah laut, habis itu bangkit sholat, boleh nggak? Tanpa wudu? Nggak boleh, mesti taqattur. Kalaupun kita di dalam laut, maka kita tetap sebagaimana cara ngambil wudu kita lakukan. Ya, itu dia ya. Udah azan. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.